Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penerapan manajemen risiko kredit pasar likuiditas bank syariah. Sebelumnya perkenalkan lebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rifki Effendi dengan NPM 0077, ada Anissa Ulkhair dengan NPM 0090, ada Anna Sintiani NPM 0100, dan yang terakhir ada Sekarwangi NPM 0127. Selanjutnya, pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar atau biasa adverse movement dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Risiko ini berkaitan dengan faktor sistematik di mana terdapat korelasi antar instrumen produk, mata uang, atau pasar atau systematic risk atau correlation risk, Ramadiyah 2014 halaman 230. Sedangkan dari literatur lain, biasanya risiko ini adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan. Nah, bisa disimpulkan bahwa risiko pasar ini bisa disebut juga risiko yang timbul karena adanya perubahan harga pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang menimbulkan kerugian bagi bank. Selanjutnya ada proses identifikasi dan pengukuran risiko pasar. Nah, identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Teknik pengidentifikasian ini dapat dilakukan melakukan penelusuran sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan menurut Ramadiyah tahun 2014 halaman 232. Selain itu, dalam identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari penyelewengan oleh karyawan, risiko kejatuhan meteor atau komet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko, misalnya dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Selanjutnya, dalam mengukur risiko dan mengevaluasi risiko terdapat tujuan evaluasi. Nah, tujuan ini adalah untuk memahami karakteristik risiko yang lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Selanjutnya, beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur risiko tergantung jenis risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa memperkirakan probabilitas atau kemungkinan risiko atau suatu kejadian jelek terjadi, seperti itu. Selanjutnya, pengukuran dan pemantauan terhadap eksposur risiko pasar dilakukan terhadap perubahan bench rate risk banking book. Nah, identifikasi risiko bench rate ini dimulai dengan analisa atau sumber-sumber risiko bench rate pada seluruh instrumen rate sensitif bank, baik pada posisi aset, kewajiban maupun off balance sheet yang dapat menimbulkan kerugian bank dari sisi earning atau economic value. Selanjutnya ada risiko markup dari metode mitigasi risiko pasar. Nah, risiko markup ini adalah risiko yang berkaitan dengan penguapan nilai pasar sekarang dan yang akan datang karena adanya faktor yang berbeda. Nah, risiko markup ini adalah bank syariah dihadapkan pada risiko markup sebagai tarif markup mereka yang dipakai dalam murabahah dan instrumen perdagangan keuangan lain yang ditetapkan untuk waktu kontrak ketika tarif benchmark bisa berubah. Selanjutnya ada risiko harga. Nah, di sini risiko harga ini kaitannya dengan buy al-salam yang bank syariah biasanya dihadapkan pada penguapan harga komoditas selama periode waktu antara penyerahan komoditas sah penjualan komoditas. Langsung ada risiko nilai aset yang disewakan. Pada pelaksanaan ijarah, bank dihadapkan pada risiko market yang disebabkan oleh pengurangan nilai sisa aset yang disewakan pada akhir waktu
sewa. Selanjutnya ada risiko FX. Nah, resiko ini pergerakan tarif pertukaran asing adalah risiko transaksi yang muncul dari bentuk penangguhan perdagangan atas jumlah kontrak yang ditawarkan oleh bank syariah. Selanjutnya yang terakhir adalah risiko perdagangan sekuritas. Nah, risiko perdagangan sekuritas ini adalah adanya peningkatan pasar untuk obligasi Islam atau sukuk biasanya disebut. Nah, bank syariah ini menginvestasikan sejumlah asetnya ke dalam sekuritas pasar sukuk. Akan tetapi pada sekuritas pasar seperti itu dihadapkan pada keuntungan yang lancar. Pasar sekunder untuk sekuritas seperti ini mungkin tidak begitu liquid dan karenanya bank syariah dihadapkan pada distorsi atau biasa disebut dengan penyimpangan harga dalam pasar liquid. Nah, ini menurut pendapat dari Afrien dan Susanto tahun 2007 halaman 4. Oke, yang selanjutnya ada sistem informasi yang sehat dan komprehensif dalam mitigasi risiko pasar bank syariah. Nah, dalam mitigasi risiko pasar bank syariah harus membentuk proses manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan komprehensif yang berisikan antara lain yang pertama adalah kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi risiko pasar yang mendasarinya. Terus yang kedua ada pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan risiko pada portofolio yang berbeda. Nah, di sini portofolio yang berbeda pada investasi terbatas dan limit risiko pasarnya. Terus yang ketiga ada kerangka penentuan harga tepat. Nah, dalam kerangka penentuan harga tepat ini terdapat penilaian dan pengakuan pendapatan. Terus yang terakhir sistem informasi manajemen atau kita dapat ketahui SIM yang kuat. Nah, di sini SIM berfungsi untuk pengendalian, pemantauan dan pelaporan eksposur resiko pasar dan kinerja manajemen senior. Nah, yang selanjutnya terdapat penerapan manajemen risiko. Dapat teman-teman baca juga dalam perkembangannya ke depan perbankan syariah menghadapi tantangan yang tidak ringan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko seperti pemilihan instrumen finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk juga instrumen pasar uang yang bisa digunakan untuk melakukan lindungan nilai terhadap risiko. Itu pendapat menurut Han dan Ahmed. Nah, di lain pihak, operasi bank syariah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dan dihantam risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko lain seperti fiduciary risk dan lain-lain. Fiduciary risk sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi, baik ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah atau salah satu kelola manajemen. Terus yang selanjutnya terdapat sistem pengendalian internal. Nah, pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan yang berguna untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank. Manajemen tersedianya laporan yang lebih akurat dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengurangi dampak keuangan termasuk kecurangan, pelanggaran aspek kehati-hatian, dan juga meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Nah, sistem pengendalian internal wajib memastikan sebagai berikut: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
tersedianya informasi keuangan yang dan manajemen yang lengkap. Terus ada efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Terus ada lagi efektivitas budaya resiko pada organisasi bank secara menyeluruh. Terus yang selanjutnya, terdapat sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen resiko. Nah, di sini dapat teman-teman lihat terdapat 10 sistem pengendalian internal penerapan manajemen risiko. Yang pertama ada kesesuaian sistem pengendalian internal. Nah, kesesuaian sistem pengendalian internal ini memiliki jenis atau dengan jenis resiko dan tingkat resiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan bertanggung jawab untuk pemantauan. Nah itu yang dipantau adalah kepatuhan kebijakan. Terus ada prosedur dan limit. Terus yang ketiga ada penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas. Dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Nah, terus yang keempat ada struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas. Nah, ini yang digambarkan secara jelas ini adalah kegiatan usaha bank yang dimaksud. Terus ada pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu tentunya. Terus yang keenam ada kecakupan prosedur. Nah, kecakupan prosedur di sini maksudnya adalah untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh ada kajian ulang yang efektif. Kajian ulang yang efektif ini terdapat dua aspek atau komponen, independen dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan personal bank. Yang kedelapan ada pengujian dan kaji ulang yang memadai. Kaji ulang yang memadai di sini adalah terhadap sistem informasi manajemen. Terus yang kesembilan ada dokumentasi secara lengkap dan memadai. Nah, dokumentasi yang lengkap dan memadai di sini yang dituju adalah prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Yang ke-10 ada verifikasi dan kajian ulang secara berkala dan berkesinambungan. Nah, ini yang dibahas adalah terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Saya Sekarwangi NPM 1801010127 akan meneruskan presentasi. Yang selanjutnya ini ada jenis-jenis risiko perbankan syariah. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Yang selanjutnya ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia atau human error. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Likuiditas secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang normal. Yang terakhir ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimiliki sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar yang dimaksud adalah risiko komoditas, risiko ekuitas, dan nilai tukar. Yang selanjutnya ini sistem informasi manajemen risiko. Yang pertama ada prosedur manajemen risiko. Jadi proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Yang kedua ada penetapan limit risiko yang mencakup yang pertama ada limit secara keseluruhan, limit setiap risiko, dan mekanisme persetujuan apabila terlampaui pelampauan limit. Limit secara keseluruhan adalah penempatan limit yang dihubungkan dengan kecukupan modal sesuai dengan risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Limit per jenis risiko adalah ditentukan berdasarkan kuantitatif dan kualitatif atas dasar pengalaman serta penilaian dari perusahaan. Yang ketiga kepatuhan terhadap kebijakan. Kebijakan kepatuhan dimaksud untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku. Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan dengan
profesional terbaik dan standar etika tertinggi. Yang keempat ini ada realisasi pelaksanaan manajemen risiko, yakni realisasi atas tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan dalam manajemen risiko tersebut. Yang kelima ada exposure risiko. Exposure merupakan risiko yang timbul dari sumber daya internal seperti para pekerja atau berasal dari sumber daya eksternal. Exposure juga merupakan objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko yang diprediksi benar-benar terjadi. Yang selanjutnya ini penetapan penilaian. Peringkat risiko merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bank dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu yang peringkat pertama ada low, peringkat kedua low to moderate, peringkat ketiga moderate, peringkat keempat moderate to high, peringkat 5 high. Yang selanjutnya ada proses manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Yang kedua ada pengukuran. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritasasi risiko mana yang relevan. Yang ketiga ada pemantauan. Pemantauan adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap komponen lainnya berfungsi dengan baik. Yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses pemantauan adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran, dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya yaitu pengawasan aktif perbankan syariah. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah yang pertama yaitu menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Yang kedua yaitu evaluasi kebijakan manajemen risiko dilakukan Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam setahun. Yang kedua yaitu direksi. Wewenang dan tanggung jawab direksi adalah yang pertama yaitu 1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Yang kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Yang ketiga, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Yang keempat, membangun budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan memberikan penjelasan yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya manajemen risiko yang efektif. Yang kelima, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Yang terakhir atau yang keenam yaitu memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen, di mana terdapat pemisahan fungsi antara satuan kerja manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. Dan yang terakhir yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Wewenang dan tanggung jawab DPS adalah yang pertama yaitu melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang kedua, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu kebijakan manajemen risiko perbankan syariah. Yang pertama di sini ada penyusunan rencana darurat. Yang kedua, penetapan sistem pengendalian internet. Yang ketiga, penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Yang keempat,
penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Dan yang terakhir yaitu penetapan limit dan toleransi risiko. Yang selanjutnya yaitu kredit dan likuiditas. Di sini ada dua. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit sendiri yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua ada risiko likuiditas. Di sini risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Dan yang terakhir yaitu risiko likuiditas. Di sini ada 7 risiko likuiditas. Yang pertama yaitu turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah. Yang kedua, turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan. Yang ketiga, ketergantungan pada sekelompok deposan. Yang keempat, dalam mudharabah kontrak memungkinkan nasabah untuk menariknya dananya kapan saja tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Yang kelima, bagi hasil antar bank kurang menarik karena final settlement-nya harus menunggu selesainya perhitungan cash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan. Yang keenam, keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas. Dan yang terakhir yaitu mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.